Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, pada suatu pagi yang cerah, namun tidak terlalu cerah. Sebab matahari hari itu tampaknya juga malas untuk bersinar penuh. Abu Nawas melangkahkan kakinya menuju pasar. Bukan karena ia punya urusan penting, bukan pula karena ia lapar. Abu Nawas pergi ke pasar karena baginya, pasar adalah panggung terbaik di mana kebodohan dan kepandaian bertemu, berjabat tangan, lalu saling tertawa satu sama lain. Dan pagi itu, seperti sudah diatur oleh langit, panggung itu menyambutnya dengan pertunjukan yang amat menarik. Di sudut pasar yang paling ramai, berdirilah seorang lelaki dengan penampilan yang sungguh mengesankan. Jubahnya panjang, berwarna gelap, ikat kepalanya tersampir gagah. Sikapnya tegak, dadanya membusung, dan matanya tajam menatap ke sana kemari. Seolah ia sedang menjaga benteng kerajaan, bukan sekadar duduk di belakang lapak dagangan. Di hadapannya terbentang kain beludru merah, dan di atas kain itu bersandar sebilah pedang dengan sarung kulit yang berkilat. Abu Nawas berhenti, keningnya sedikit terangkat. Ia mendekat dengan langkah perlahan, sebagaimana orang yang punya banyak waktu dan tidak sedang terburu-buru menuju kemanapun. "Kawan," sapa Abu Nawas ramah. "Engkau ini berjualan apa? Barang atau penampilan?" Pedagang itu melirik Abu Nawas dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu memutuskan bahwa lelaki kumal di hadapannya ini tidak layak mendapat jawaban yang panjang. "Pedang," katanya singkat, dengan nada seorang panglima yang sedang menjawab bawahan. "Oh," Abu Nawas mengangguk perlahan. "Pedang, berapa harganya kawan?" 50 keping emas." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia memandang pedang itu, lalu memandang pedagangnya, lalu memandang langit, kemudian kembali memandang pedagang itu. 50 keping emas, ulangnya pelan, seperti seseorang yang sedang mencoba memastikan bahwa telinganya belum bermasalah. "Itu tidak terlalu mahal kah?" "Tidak," jawab si pedagang, kini dengan senyum bangga yang mulai mengembang di sudut bibirnya. "Sebab pedang ini bukan pedang biasa kawan. Pedang ini memiliki kesaktian." "Kesaktian?" Abu Nawas memiringkan kepalanya. "Kesaktian macam apa?" Si pedagang menghela napas. Napas seorang yang sudah sering menceritakan hal luar biasa kepada orang-orang yang belum paham betapa luar biasanya hal tersebut. Bila pedang ini dihunus dan diayunkan dalam pertempuran, ia berkata dengan suara yang sengaja direndahkan agar terdengar misterius, pedang ini dapat memanjang jauh, menembus jarak, mencapai musuh dimanapun musuh itu bersembunyi. Satu ayunan, dan selesai. Keheningan sesaat, Abu Nawas mengangguk-angguk kecil, seperti orang yang sedang memproses informasi yang sangat dalam. Kemudian ia menatap kedua kakinya sendiri. Pada sepasang sepatu tua yang sudah lusuh, jahitannya menganga di sana-sini. Warnanya entah coklat entah hitam, sebab sudah terlalu lama tidak diputuskan oleh nasib. "Kawan," kata Abu Nawas akhirnya, "bagaimana kalau pedangmu itu aku tukar dengan sepatuku?" Pedagang itu tertawa. Bukan tertawa halus, melainkan tawa yang meledak dari seseorang yang merasa baru saja mendengar lelucon terbaik sepanjang hidupnya. "Sepatu itu?" Ia menunjuk ke bawah dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. "Lihatlah sendiri kawan, bentuknya sudah seperti perahu kandas. Baunya bisa mengusir musuh tanpa perlu pedang apapun. Dan kau ingin menukarnya dengan pedang sakti seharga 50 keping emas?" Orang-orang di sekitar mulai menoleh. 1-2 langkah mendekat. Pasar, dengan seluruh kesibukannya, mulai memberi sedikit ruang untuk tontonan gratis ini. Abu Nawas tidak bergeming. Wajahnya tenang seperti permukaan telaga di pagi hari. Tidak terusik oleh angin sekecil apapun. "Jangan salah dulu kawan," ujarnya dengan nada seorang guru yang sabar menghadapi murid yang bersemangat. "Sepatuku ini juga punya kesaktian." Kerumunan semakin ramai. Si pedagang menyilangkan tangannya di dada.
Kesaktian? Ulangnya dengan nada yang penuh keraguan. Baiklah, aku mendengarkan. Ceritakan padaku, kalau memang sepatumu itu benar-benar sakti, dan aku sangat meragukan itu, maka aku bersedia menukarnya. Tapi, ia menaikkan suaranya agar semua orang mendengar dengan jelas. Kalau ternyata kamu hanya bisa membual tanpa bukti, kamu wajib membeli pedangku dengan harga penuh, 50 keping emas. Dan semua orang di sini menjadi saksinya. Kerumunan berdesir pelan, beberapa orang mengangguk antusias, sebab tidak ada hiburan yang lebih menarik di pasar daripada menyaksikan seseorang yang terjebak dalam ucapannya sendiri. Abu Nawas menatap pedagang itu, lalu menatap kerumunan, lalu kembali menatap pedagang itu. Sepakat, katanya dengan kesantaian yang, seandainya kesantaian bisa dijual, nilainya pasti jauh melebihi 50 keping emas. Semua orang menahan napas. Abu Nawas membungkuk sedikit, memandang sepatunya sebentar, lalu berdiri tegak dan berkata dengan suara yang jernih dan tenang. Kesaktian sepatuku ini, kawan, tidak jauh berbeda dengan kesaktian pedangmu. Pedangmu katanya bisa memanjang dan mengejar musuh kemanapun musuh itu pergi. Ia berhenti sejenak. Nah, sepatuku pun punya kemampuan serupa. Apabila istriku melemparkan sepatu ini ke arahku, maka sepatu ini akan terbang, melayang, dan dengan penuh ketepatan menghantamku, dimanapun aku sedang berada. Kerumunan membeku. Pedagang itu mengernyitkan dahinya. Mulutnya sudah terbuka untuk membantah. Mana mungkin sepatu bisa. Namun, sebelum kalimat itu selesai terbentuk, Abu Nawas telah melanjutkan dengan tenang. Bedanya hanya satu, kawan. Pedangmu baru sebatas klaim, baru cerita, baru janji yang entah sudah pernah dibuktikan atau belum. Abu Nawas menunduk sebentar ke sepatunya, lalu menatap si pedagang dengan mata yang bersinar damai. Sepatuku sudah berkali-kali terbukti tanpa perlu diragukan lagi. 1 detik, 2 detik, kemudian pasar itu berguncang oleh tawa yang meledak dari puluhan mulut sekaligus. Beberapa orang bertepuk tangan. Seorang pedagang sayur di sebelah bahkan nyaris menjatuhkan dagangannya karena tertawa sambil memegangi perutnya. Si pedagang pedang berdiri dengan pipi yang merah, bukan karena marah, melainkan karena ia mulai sadar bahwa yang baru saja diuji di hadapan semua orang bukan pedangnya, melainkan kesombongannya sendiri. Dan Abu Nawas, tanpa menghunus apapun, tanpa membentak siapapun, hanya dengan satu kalimat yang sederhana, namun tepat sasaran, telah memenangkan pertarungan yang bahkan tidak pernah benar-benar ia mulai. Abu Nawas merapikan bajunya, mengangguk sopan kepada si pedagang, lalu berlalu dengan langkah yang ringan. Karena begitulah hikmat yang sesungguhnya bekerja, bukan dengan kekuatan, bukan dengan harga yang mahal, dan tentu bukan dengan sepatu baru. Cukup dengan kejujuran yang disampaikan pada waktu yang tepat kepada orang yang membutuhkannya. Dan sepatu tua itu pun terus melangkah, membawa pemiliknya pulang ke rumah, tempat di mana kabarnya sepatu itu memang paling sering dilempar. Kisah selanjutnya, semoga rahmat dan keberkahan senantiasa menaungi kita semua, dimanapun kaki ini berpijak dan kemanapun hati ini melangkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang budiman, ada sebuah pertanyaan yang mungkin pernah singgah di benak kita masing-masing. Pertanyaan yang sederhana, namun menyimpan kedalaman yang tidak dangkal. Ketika kita sakit, manakah yang lebih dulu kita cari? Obat atau doa? Sebagian orang akan menjawab doa, sebagian lagi akan menjawab obat, dan sebagian kecil yang bijak akan tersenyum sambil berkata, mengapa harus memilih salah satu? Nah, kisah yang akan kita dengar hari ini berbicara tentang pertemuan antara keyakinan yang tulus, kecerdikan yang halus, dan seekor unta yang dengan segala keagungannya sebagai hewan padang pasir, rupanya tidak luput juga dari ujian gatal-gatal. Mari kita mulai. Di suatu pelosok padang yang luas, hiduplah seorang Arab Badui dengan cara hidup yang bersahaja. Ia tidak punya banyak harta. Ia tidak punya kedudukan yang tinggi. Namun ia punya seekor unta. Dan baginya,
unta itu bukan sekadar hewan tunggangan. Unta itu adalah sahabat perjalanan, teman dalam sunyi, dan sumber penghidupan yang ia jaga dengan sepenuh hati. Maka dapat dibayangkan betapa gundahnya hati si Badui ketika suatu malam ia mendapati untanya tidak bisa tidur dengan tenang. Sang unta gelisah, bergerak-gerak, sesekali mengeluarkan suara rintihan yang memilukan, sebuah ratapan tanpa kata yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar menyayangi hewan peliharaannya. Ternyata sang unta terserang penyakit gatal-gatal yang cukup parah. Kulitnya meradang, badannya tidak karuan, dan setiap malam adalah penderitaan yang berulang. Si Badui tidak tinggal diam. Ia pun bertanya kepada kawan-kawannya, kepada tetangga, kepada siapa saja yang kiranya bisa memberi petunjuk. Obat apa yang paling mujarab untuk unta yang gatal-gatal? Jawaban pun berdatangan dari berbagai penjuru. Dan dari sekian banyak pendapat yang ia tampung, hampir semuanya menunjuk pada satu nama yang sama, minyak jarak. Obat tradisional yang sudah dikenal luas, sudah terbukti, dan sudah dipercaya turun-temurun sebagai penawar bagi berbagai gangguan kulit pada hewan ternak. Maka, si Badui pun bertekad untuk pergi ke kota Baghdad guna membeli minyak jarak tersebut. Namun di tengah perjalanan menuju kota, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benaknya. Pikiran yang bagi sebagian orang mungkin terdengar bijak, namun bagi Abu Nawas, kelak akan menjadi bahan renungan yang tidak terduga. Bukankah di kota Baghdad ada seorang ulama sufi yang terkenal? Bukankah namanya Abu Nawas? Bukankah karamahnya sudah dibicarakan kemana-mana? Si Badui mengangguk sendiri dalam hati. Tekadnya bulat. Sebelum membeli minyak jarak, ia akan lebih dulu menemui Abu Nawas, bukan untuk meminta obat, melainkan untuk meminta doa. Sebab ia yakin dengan keyakinan yang sederhana namun penuh ketulusan bahwa doa seorang wali bisa menyembuhkan penyakit yang tidak mempan oleh obat manapun. Setelah bertanya kepada beberapa warga kota, si Badui pun berhasil menemukan rumah Abu Nawas. Ia mengetuk pintu dengan sopan, dan tidak berapa lama muncullah sosok Abu Nawas dengan raut wajah yang hangat dan mata yang selalu tampak seperti menyimpan akal yang sedang berjalan. "Apakah benar ini rumah Tuan Abu Nawas?" tanya si Badui dengan hormat. "Benar," jawab Abu Nawas. "Dan kamu ini siapa, kawan? Dari mana asalmu dan angin apa yang membawamu kemari?" "Saya orang Badui, Tuan. Saya datang dari jauh khusus untuk memohon keberkahan dari Tuan." Lalu si Badui pun menceritakan segalanya. Tentang untanya yang gatal, tentang saran kawan-kawannya mengenai minyak jarak, dan tentang tekadnya yang sudah mantap bahwa ia tidak cukup hanya mengandalkan obat semata. "Kawan-kawanku menyarankan minyak jarak, Tuan, dan mungkin mereka benar. Tapi saya datang kemari bukan untuk membeli minyak. Saya datang karena saya percaya pada karamah Tuan. Tolong doakan unta saya agar lekas sembuh." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Lalu ia menarik napas perlahan. "Kawan," katanya dengan nada yang lembut namun tegas, "saran kawanmu itu sudah tepat. Minyak jarak memang dikenal bisa meredakan penyakit gatal. Itu bukan sekadar perkiraan, itu sudah terbukti. Gunakanlah obat itu." "Tapi saya kurang yakin dengan obat semata, Tuan," sahut si Badui, tidak beranjak dari pendiriannya. "Saya lebih yakin dengan doa Tuan. Tolonglah." Abu Nawas terdiam sejenak. Di dalam hatinya ada percakapan kecil yang tengah berlangsung. Percakapan antara akal sehat dan rasa tanggung jawab seorang yang dipercaya. Mana mungkin hanya doa tanpa usaha bisa menyelesaikan masalah. Penyakit butuh obat, obat butuh dipakai. Doa itu pelengkap, bukan pengganti, begitu bisik nuraninya. Namun di sisi lain, ia melihat wajah si Badui, wajah yang tulus, yang tidak punya niat buruk, yang hanya datang dengan iman sederhana, seorang manusia padang pasir yang percaya bahwa ada kuasa di balik setiap kesembuhan. Dan Abu Nawas tidak ingin menghancurkan keyakinan itu. Ia hanya perlu meluruskannya dengan cara yang bijak.
"Baiklah kawan," kata Abu Nawas akhirnya, dengan senyum yang muncul di sudut bibirnya. "Begini saja, kamu tetap harus membeli minyak jarak itu. Bawa kemari. Nanti minyak itu akan aku doakan. Dan insya Allah, dengan izin Allah, untamu akan sembuh." Wajah si Badui bersinar. Ia segera berlari, atau setidaknya berjalan dengan sangat bersemangat, menuju pasar, membeli minyak jarak yang ia perlukan, lalu kembali ke rumah Abu Nawas dengan napas sedikit tersengal, namun hati yang penuh harap. Abu Nawas menerima botol minyak itu. Ia membacakan doa dengan khusyuk. Doa yang tulus, doa yang datang dari hati yang bersih, doa yang memohon kesembuhan kepada Sang Pemilik segala penyakit dan segala obat. Kemudian, botol itu ia kembalikan kepada si Badui. "Bawalah pulang, oleskan secara rutin kepada untamu, dan serahkan hasilnya kepada Allah." Hari-hari pun berlalu. Si Badui dengan tekun mengoleskan minyak jarak itu kepada untanya. Setiap hari, tanpa putus, dengan keyakinan yang tidak goyah. Dan perlahan namun pasti, kulit sang unta mulai membaik. Gelisaknya berkurang, rintihan malamnya berhenti, dan beberapa hari kemudian sang unta kembali berdiri gagah, sehat, segar, dan tampak seperti unta yang tidak pernah kenal penyakit sama sekali. Si Badui menitikkan air mata haru. Ia bersyukur kepada Allah dengan sepenuh jiwa, dan dalam satu napas yang sama, ia memuji Abu Nawas dengan penuh kekaguman. Luar biasa karamah Tuan Abu Nawas. Doanya bekerja melalui perantara minyak jarak. Sungguh, tidak ada yang mustahil bagi seorang wali Allah. Keesokan harinya, si Badui kembali ke kota Baghdad. Kali ini bukan untuk mencari obat, melainkan untuk menyampaikan rasa terima kasih. Ia datang membawa sejumlah uang, digenggam erat di tangannya, sebagai bentuk penghargaan yang paling bisa ia berikan. "Ini untuk Tuan," katanya dengan penuh hormat, menyodorkan uang itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas menggelengkan kepalanya pelan. "Simpan kembali uangmu, kawan. Aku tidak membutuhkannya dan aku tidak berhak menerimanya." Si Badui terkejut. "Mengapa, Tuan?" "Karena kesembuhan untamu bukan berasal dariku," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kesembuhan itu datang dari Allah. Obatnya adalah minyak jarak yang memang sudah Allah ciptakan untuk tujuan itu. Dan yang menjalankan semuanya dengan sabar dan tekun adalah dirimu sendiri." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Aku hanya membacakan doa, dan doa itu pun bukan milikku. Itu adalah permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Maka apa yang layak aku terima?" Si Badui terdiam. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa terima kasih. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan uang ini, Tuan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Berikan kepada anak-anak yatim yang membutuhkan, biar pahala kesembuhanmu menjadi berlipat ganda, dan biar untamu yang sudah sehat itu menjadi saksi bisu atas kebaikan yang kamu lakukan hari ini." Saudara-saudaraku, dari kisah yang sederhana ini, tersimpan hikmah yang tidak sederhana sama sekali. Pertama, doa dan usaha adalah dua sayap pada seekor burung yang sama. Satu sayap saja tidak akan membuat burung itu terbang. Doa tanpa usaha adalah harapan yang menggantung di udara. Usaha tanpa doa adalah kerja keras yang lupa kepada Sang Pemberi hasil. Kedua, ketika seseorang menaruh kepercayaan kepada kita, jangan sia-siakan kepercayaan itu. Abu Nawas tidak menolak permintaan si Badui mentah-mentah. Namun ia juga tidak membiarkan keyakinan itu berjalan di tempat yang keliru. Ia meluruskan dengan bijak, tetap doakan, tetapi tetap gunakan obatnya. Dan ketiga, yang paling dalam dari seluruh kisah ini adalah ketulusan Abu Nawas ketika ia menolak pemberian uang itu. Sebab ia tahu dan ia jujur kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak layak menerima pujian atas kesembuhan yang bukan semata-mata hasil tangannya. Itulah yang membedakan orang yang benar-benar bijak dengan orang yang hanya pandai terlihat bijak. Yang satu menerima pujian dengan rendah hati, lalu mengembalikannya kepada yang berhak. Yang lain menyimpan pujian itu
untuk dirinya sendiri. Dan perlahan, tanpa ia sadari, pujian itu berubah menjadi beban yang menghancurkan. Semoga kisah ini bermanfaat. Semoga kita semua senantiasa diberi taufik untuk menggabungkan doa dengan ikhtiar, kepercayaan dengan kejujuran, dan keyakinan dengan kerendahan hati. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, ada sebuah rahasia kecil yang jarang diceritakan orang tentang Abu Nawas. Semua orang tahu bahwa ia cerdik. Semua orang tahu bahwa ia bijak. Semua orang tahu bahwa dari balik senyumnya yang tenang selalu tersimpan akal yang siap berlari lebih cepat dari situasi apapun. Namun, ada satu hal yang tidak banyak orang ketahui, bahwa Abu Nawas, seperti sumur yang paling dalam sekalipun, kadang juga mengalami saat-saat ketika timba diturunkan dan yang naik ke atas hanyalah kekosongan. Ya, Abu Nawas juga bisa kehabisan ide, bukan karena ia bodoh. Bukan pula karena pikirannya mulai berkarat, melainkan karena pikiran yang terlalu sering bekerja keras pun sesekali perlu beristirahat, seperti kuda terbaik yang tetap butuh kandang dan rumput setelah berlari sepanjang hari. Pada suatu pagi yang terasa lebih sepi dari biasanya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya. Ia memandangi langit, memandangi pohon, memandangi tembok di seberang jalan. Tidak ada satupun yang menyapanya dengan gagasan baru. Maka ia pun memutuskan untuk melakukan apa yang biasa dilakukan orang ketika tidak tahu harus melakukan apa, berjalan. Siapa tahu di balik tikungan jalan, inspirasi sedang duduk menunggu sambil memakan kurma. Ia menyusuri jalan-jalan kota dengan langkah yang santai, matanya memperhatikan segala sesuatu. Pedagang yang menawar, anak-anak yang berlari, burung yang bertengger di atap dengan ekspresi yang entah mengapa terlihat lebih bijak dari manusia di bawahnya. Namun kemudian, di tepi sebuah jalan yang agak sepi, Abu Nawas berhenti. Di sana duduk seorang pria yang dikenal oleh hampir seluruh penduduk kota, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, melainkan karena ia dikenal sebagai orang yang tidak sepenuhnya mengikuti jalur pikiran manusia pada umumnya. Orang-orang menyebutnya gila. Ia sendiri tampaknya tidak keberatan dengan sebutan itu. Pagi itu, pria tersebut duduk sendirian di tepi jalan, tertawa pelan, tertawa yang tidak ditujukan kepada siapapun, tidak dipicu oleh apapun yang tampak, namun terdengar seperti tawa seseorang yang baru saja memahami sebuah lelucon yang sangat dalam. Abu Nawas memperhatikannya dari jarak beberapa langkah. Orang ini, pikirnya, melihat dunia dari sudut yang tidak pernah kucoba. Barangkali di sudut itulah tersimpan sesuatu yang selama ini tidak bisa kutemukan dari tempat biasa aku berdiri. Dengan langkah yang penuh rasa ingin tahu yang tulus, bukan sekadar iseng, Abu Nawas pun menghampiri pria itu dan duduk di dekatnya. "Wahai Tuan," kata Abu Nawas dengan nada yang serius dan sopan, "bolehkah aku berguru kepadamu?" Pria itu berhenti tertawa. Ia menatap Abu Nawas, bukan tatapan orang bingung, melainkan tatapan orang yang sedang menimbang sesuatu dengan cermat. "Berguru kepadaku?" ulangnya pelan. "Kamu berani?" "Saya berani, Tuan. Tolong ajari saya." Pria itu mengangguk, dan di sudut matanya muncul kilatan yang sulit dijelaskan. Apakah itu kecerdasan, apakah itu kegembiraan, atau apakah itu keduanya sekaligus? "Baiklah," katanya. Pelajaran pertama, ia menunjuk ke arah sungai yang mengalir tidak jauh dari tempat mereka duduk. "Lepaskan sandalmu, lemparkan ke sungai itu, lalu pergilah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas menatap sandalnya, menatap sungai, menatap pria di hadapannya. Di dalam hatinya ada percakapan singkat antara akal sehat dan rasa penasaran. Akal sehat berkata, "Ini tidak masuk akal." Rasa penasaran menjawab, "Justru itu menariknya." Rasa penasaran menang. Abu Nawas melepas sandalnya, sandal yang sudah menemaninya ke berbagai tempat, yang tahu banyak rahasia perjalanannya.
Lalu dengan satu ayunan tangan, ia melemparkan sandal itu ke sungai. Keduanya terapung sebentar, berputar mengikuti arus, lalu menghilang di balik tikungan air. Selamat jalan, sandal. Kemudian Abu Nawas berjalan menuju pasar tanpa alas kaki. Telapak kakinya menyentuh tanah. Tanah yang panas, tanah yang berbatu kecil, tanah yang tidak pernah ia rasakan secara langsung, karena selama ini selalu ada lapisan sandal di antaranya. Dan sepanjang perjalanan itu, orang-orang menatapnya. Ada yang menatap dengan heran, ada yang menatap dengan kasihan, ada yang tersenyum geli, ada yang berbisik-bisik kepada temannya sambil menunjuk ke arah kakinya yang telanjang. Abu Nawas berjalan tanpa sandal. Apakah ia baik-baik saja? Abu Nawas merasakan semua tatapan itu. Ia merasakannya dengan sangat jelas, seperti hujan rintik yang jatuh di kulit, tidak menyakiti, namun pasti terasa. Namun anehnya, semakin jauh ia berjalan, tatapan-tatapan itu terasa semakin ringan, semakin mudah untuk dibiarkan berlalu, semakin tidak penting untuk ditanggapi. Ia berjalan sampai ke ujung pasar, lalu kembali. Ketika ia tiba di tempat semula, pria itu menyambutnya dengan senyum lebar. Bagaimana rasanya menjadi tontonan orang banyak? Abu Nawas duduk, mengusap telapak kakinya yang kotor, lalu tersenyum. Aneh, akuinya jujur. Pada awalnya terasa berat, seolah setiap tatapan adalah batu kecil yang dilemparkan ke arahku. Ia berhenti sejenak, tapi lama-kelamaan, batu-batu itu tidak terasa lagi. Aku baru menyadari bahwa selama ini aku sudah memikul terlalu banyak beban yang sebenarnya bukan milikku. Beban berupa pikiran orang lain tentang diriku. Pria itu mengangguk perlahan, puas, seperti seorang guru yang baru saja menyaksikan muridnya memahami sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Tepat sekali, katanya. Sekarang, pelajaran kedua. Abu Nawas menatapnya dengan ekspresi siap. Ekspresi orang yang sudah membuang sandalnya ke sungai dan merasa bahwa setelah itu tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Pergilah ke rumah makan yang paling mewah di kota ini. Pesan makanan yang paling istimewa. Dan ketika saatnya membayar, keluarkanlah ini. Ia menyodorkan segenggam daun kering dari balik lipatan bajunya. Abu Nawas memandangi daun-daun itu. Daun kering, kusut, berwarna coklat kekuningan, sama sekali tidak menyerupai keping emas dari sudut manapun. Ini pasti akan berakhir dengan cara yang tidak menyenangkan, pikir Abu Nawas. Namun kemudian ia teringat sandal yang sudah terapung di sungai entah kemana. Jika sandal saja sudah ia relakan, masa daun kering ini masih membuatnya gentar. Ia mengambil daun-daun itu, mengantonginya, lalu berdiri. Rumah makan paling mewah di kota itu memang tidak main-main kemewahan. Kainnya indah, mejanya rapi, dan aromanya, aroma yang menguar dari dapur, adalah jenis aroma yang bisa membuat orang lapar meski baru saja makan. Abu Nawas masuk dengan langkah yang tenang, duduk di meja yang baik, dan memesan makanan dengan gaya seorang tamu yang sudah sering ke tempat semacam ini. Tidak ada yang mencurigainya. Tidak ada yang mempertanyakan apapun. Makanan pun datang. Abu Nawas menikmatinya dengan perlahan. Bukan karena ia tidak lapar, melainkan karena ia ingin menikmati sepenuhnya pengalaman yang ia tahu tidak akan berlangsung terlalu lama ini. Ketika piring sudah kosong dan pemilik rumah makan datang menagih pembayaran, Abu Nawas merogoh sakunya dengan tenang. Ia mengeluarkan segenggam daun kering dan meletakkannya di atas meja dengan gaya seorang tuan tanah yang sedang membayar pajak. Pemilik rumah makan memandang daun-daun itu, memandang Abu Nawas, kembali memandang daun-daun itu. Apa maksudnya ini? Suaranya mulai naik. Ini daun kering. Ini bukan uang. Ini tidak ada nilainya sama sekali. Apakah kamu kira ini kebun? Abu Nawas mengangkat tangannya dengan tenang. Gerakan yang persis seperti orang yang sedang menjelaskan sesuatu yang menurutnya sangat mudah dipahami. Maafkan saya, Tuan. Ini bukan kesengajaan yang sembarangan. Ini adalah bagian dari sebuah pelajaran
tentang betapa tegasnya aturan-aturan yang kita buat sendiri di dunia ini. Uang bernilai karena kita semua sepakat bahwa ia bernilai. Daun tidak bernilai karena kita semua sepakat bahwa ia tidak bernilai. Padahal keduanya sama-sama berasal dari alam yang sama. Pemilik rumah makan terbuka mulutnya, namun belum menemukan kata yang tepat untuk keluar. Dan di celah kebisuan itulah Abu Nawas berdiri, membungkuk dengan sopan, mengucapkan terima kasih atas hidangannya, dan melangkah keluar dengan langkah yang, meskipun tanpa sandal, tetap terasa seperti langkah orang yang punya tujuan. Tentu saja, ia berjalan agak lebih cepat dari biasanya. Ketika ia kembali ke tempat pria itu menunggu, keduanya duduk berdampingan dalam diam beberapa saat. Lalu Abu Nawas tertawa. Bukan tawa yang dipaksakan, melainkan tawa yang keluar dari tempat yang dalam, dari bagian diri yang selama ini terlalu sering ia jaga agar tetap serius dan terkendali. "Aku mengerti sekarang," katanya. "Kita manusia membangun begitu banyak aturan, begitu banyak kesepakatan, begitu banyak pagar yang kita anggap permanen. Padahal semuanya kita dirikan sendiri. Dan karena kita yang mendirikannya, kita juga yang paling sering tersandung olehnya." Pria itu menoleh ke arahnya dengan ekspresi yang hangat. Hidup ini bukan rumus matematika yang harus diselesaikan dengan satu jawaban benar, katanya pelan. Hidup lebih menyerupai percakapan panjang yang tidak selalu punya kesimpulan. Dan keindahannya justru terletak di sana, pada ketidakpastiannya, pada kejutannya, pada momen-momen ketika kita memilih untuk tertawa alih-alih panik. Abu Nawas mengangguk. Perlahan, dalam, sebuah angin sepoi lewat di antara mereka berdua. Sejak hari itu, orang-orang yang dekat dengan Abu Nawas merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya. Sesuatu yang sulit diungkapkan, namun mudah dirasakan. Ia tetap cerdik, ia tetap bijak, namun kini ada keringanan dalam langkahnya yang tidak ada sebelumnya. Ada kelonggaran dalam tawanya. Ada kemampuan untuk duduk bersama ketidakpastian tanpa merasa harus segera menyelesaikannya. Ia belajar bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus berhenti sejenak, memandang dunia dari sudut yang tidak biasa, dan membiarkan diri tertawa bersama keanehan hidup daripada bersikeras melawannya. Dan pelajaran itu ia dapatkan bukan dari seorang raja, bukan dari seorang ulama besar, bukan dari kitab yang tebal, melainkan dari seorang pria di tepi jalan yang oleh banyak orang disebut gila. Namun barangkali justru karena itulah ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang terlalu sibuk merasa waras. Saudara-saudaraku, hikmat dari kisah ini sesungguhnya bukan tentang membuang sandal atau membayar dengan daun kering. Hikmat yang sesungguhnya adalah ini, bahwa kebijaksanaan bisa datang dari arah yang paling tidak kita duga, bahwa guru terbaik kadang hadir dalam rupa yang paling tidak kita sangka, dan bahwa orang yang benar-benar bijak adalah orang yang cukup rendah hati untuk belajar dari siapa saja, termasuk dari seseorang yang oleh dunia dianggap tidak layak untuk mengajar. Abu Nawas mau berguru, mau menanggalkan egonya bersama sandalnya, mau terlihat aneh di mata orang banyak demi mendapatkan satu pemahaman yang tidak bisa ia beli di toko manapun. Dan itulah yang membuat ia tidak hanya cerdik, tetapi juga dalam makna yang sesungguhnya bijaksana. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Di kota yang penuh dengan cerita dan orang-orang yang gemar menciptakannya, hiduplah seorang menteri istana yang rajin. Rajin dalam banyak hal, rajin hadir di pertemuan, rajin memberikan pendapat, rajin mengenakan pakaian yang indah, dan yang paling rajin dari semuanya, rajin mengunjungi madrasah-madrasah tempat anak-anak belajar. Sekilas, kebiasaan ini terdengar mulia. Dan memang, niat seorang pejabat yang peduli pada pendidikan adalah niat yang patut diapresiasi. Namun, bagi Abu Nawas, ada satu hal yang tidak bisa ia terima dengan tenang. Setiap kali sang menteri datang berkunjung ke madrasah, yang ia bawa bukanlah ilmu tentang akhlak,
bukan pula cerita tentang para nabi dan orang-orang saleh. Yang ia bawa setiap kali adalah pelajaran tentang politik, tentang kekuasaan, tentang kepentingan, tentang cara-cara dunia yang licin dan penuh tipu daya. Dan anak-anak itu dengan mata yang masih bersih dan hati yang masih lembut menyerap semuanya tanpa tahu bahwa ada hal-hal yang belum saatnya masuk ke dalam kepala mereka. Abu Nawas menggelengkan kepalanya setiap kali mendengar kabar kunjungan itu. Anak-anak ini belum cukup kuat untuk berenang di lautan yang sedang muselami, Tuan Menteri, pikirnya. Biarkan mereka dulu belajar berdiri tegak di atas fondasi yang benar, fondasi iman dan ilmu agama. Barulah setelah itu, dunia dengan segala kerumitannya bisa mereka hadapi. Namun, pikiran itu hanya tinggal di dalam kepala Abu Nawas, sebab menyampaikannya secara langsung kepada seorang menteri istana adalah urusan yang tidak sederhana. Maka, ketika pada suatu pagi yang cerah, sang menteri tiba di depan madrasah Abu Nawas sendiri, bukan madrasah orang lain, melainkan madrasahnya sendiri, Abu Nawas merasakan sesuatu yang tidak nyaman bergerak di dalam dadanya. Ia mencoba menolak dengan halus. Ia sampaikan bahwa hari itu jadwal mengajarnya padat, bahwa murid-muridnya sedang dalam tahap pembelajaran yang penting dan tidak bisa diganggu. Sang menteri mendengarkan semua alasan itu dengan sabar. Lalu ia menjawab dengan nada yang tetap sopan, namun tidak bisa dibantah. Ini adalah agenda program kerajaan Tuan Abu Nawas, bukan kunjungan pribadi. Siapapun yang menghalangi jalannya program kerajaan, maka ia dianggap telah menentang perintah raja. Dan kamu tentu tahu apa akibatnya. Abu Nawas terdiam. Ia memandang wajah sang menteri, lalu memandang pintu madrasahnya, lalu memandang langit. Mungkin sedang memohon petunjuk, atau mungkin hanya sedang menarik napas panjang. Akhirnya, dengan senyum yang tidak sepenuhnya mencerminkan ketulusannya, Abu Nawas mempersilakan sang menteri masuk. Baiklah, kamu boleh masuk. Tapi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan keluar nanti. Di dalam ruangan, anak-anak duduk rapi. Mata-mata kecil itu menatap tamu yang datang dengan pakaian kebesarannya, gagah, berwibawa, dan membawa aura seorang pejabat yang terbiasa dihormati dimanapun ia berdiri. Sang menteri memandang seisi ruangan dengan senyum yang lebar. Ia membuka sesi itu seperti seorang guru berpengalaman yang sudah tahu kemana ia akan membawa percakapan. Anak-anak, katanya dengan suara yang berwibawa, hari ini Tuan Menteri ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya sederhana, tapi membutuhkan pemikiran yang tajam. Anak-anak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bisakah salah satu dari kalian memberikan contoh nyata dari sebuah tragedi? Tangan seorang murid langsung terangkat. Saya tahu Tuan Menteri. Bagus, coba sampaikan. Murid itu berdiri dengan percaya diri. Tragedi itu seperti apabila kawan saya sedang bermain di dekat tebing, lalu terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Itu pasti sebuah tragedi, Tuan Menteri. Sang menteri menggelengkan kepalanya dengan sabar. Gerakan seorang guru yang sudah menduga jawaban seperti ini akan muncul. Bukan, itu bukan tragedi, anak-anak. Itu adalah kecelakaan. Kejadian yang tidak disengaja dan tidak direncanakan oleh siapapun. Tragedi memiliki makna yang berbeda. Murid itu duduk kembali dengan wajah yang sedikit merah. Tangan kedua pun terangkat. Saya mau mencoba, Tuan Menteri. Silakan. Apabila rumah saya terbakar dan seluruh harta benda keluarga saya hangus di dalamnya, itu pasti sebuah tragedi yang besar, Tuan. Sang menteri kembali menggelengkan kepalanya, kali ini dengan senyum yang sedikit lebih sabar dari sebelumnya. Masih belum tepat juga. Itu bukan tragedi. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Tragedi memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekadar kehilangan harta benda. Ruangan pun berubah menjadi sunyi. Anak-anak saling pandang. Beberapa menunduk, takut dipanggil.
dan memberikan jawaban yang salah untuk ketiga kalinya. Beberapa lagi memandang ke arah Abu Nawas, seolah memohon penyelamatan dengan tatapan mata mereka. Abu Nawas duduk di sudut ruangan dengan tangan bersedekap. Wajahnya tenang, tapi di dalam matanya ada sesuatu yang sedang menunggu dengan sabar. "Ayo, anak-anak," sang menteri mencoba memecah keheningan. "Masak tidak ada satupun yang tahu jawabannya? Kalian ini murid-murid cerdas, bukan?" Ruangan tetap senyap. Dan di dalam keheningan itulah, dari barisan paling belakang, sebuah tangan terangkat perlahan. Tangan yang agak ragu-ragu. Tangan yang tidak biasanya terangkat untuk menjawab pertanyaan serius. Tangan milik Ali Mustafa. Bagi siapapun yang mengenal Madrasah Abu Nawas, nama Ali Mustafa sudah tidak asing. Ia bukan murid yang paling rajin. Ia bukan yang paling pintar dalam menghafal atau memahami pelajaran. Namun ia dikenal luas karena satu keistimewaan yang sulit ditandingi. Kemampuannya untuk mengatakan sesuatu yang tidak terduga, pada waktu yang tidak terduga, dengan cara yang tidak terduga pula. Beberapa murid di sekitarnya menoleh ke arah Ali dengan ekspresi campuran antara heran dan sedikit khawatir. Sang menteri melihat tangan itu dengan antusias. "Bagus, siapa namamu?" "Ali Mustafa, Tuan Menteri." "Baiklah, Ali Mustafa. Coba kamu berikan contoh sebuah tragedi yang sesungguhnya." Ali Mustafa berdiri. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak tampak gugup. Ia berdiri seperti seseorang yang sudah memikirkan jawabannya dengan matang. Atau mungkin sama sekali tidak memikirkannya, yang kadang menghasilkan hasil yang justru lebih mengena. "Tragedi itu," kata Ali Mustafa dengan suara yang jelas dan polos, "adalah apabila ada seorang menteri istana yang sedang menunggang kuda, kemudian terjatuh dari kudanya dan meninggal dunia di tempat." Ruangan kembali hening, tetapi kali ini hening yang berbeda. Hening yang terasa seperti udara sebelum petir. Sang menteri memandang Ali Mustafa sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi cerah. Ia mengangguk-angguk dengan puas, sebab jawaban itu secara struktural memang sudah menyentuh apa yang ia maksud dengan tragedi. "Nah, itulah dia. Tepat sekali, Ali. Ini baru jawaban yang benar." Ia bahkan tersenyum dengan bangga. "Sekarang coba jelaskan kepadaku, mengapa kejadian itu disebut tragedi, bukan kecelakaan dan bukan kerugian?" Ali Mustafa mengangguk kecil. Ia tampak berpikir sejenak. Atau mungkin ia tidak berpikir sama sekali dan hanya menunggu kata-kata keluar sendiri. "Karena," jawab Ali dengan nada yang amat polos dan tidak bersalah, "kejadian itu sudah pasti bukan kecelakaan, Tuan Menteri, dan tentu saja bukan kerugian yang besar." Sang menteri mengangguk lagi, masih tersenyum, belum sepenuhnya menangkap kemana arah jawaban itu pergi. Dan itulah mengapa kita menyebutnya sebagai sebuah. Namun, sebelum kalimatnya selesai, dari sudut ruangan terdengar suara tawa yang tidak bisa ditahan lagi. Abu Nawas tertawa, bukan tawa kecil yang bisa disembunyikan di balik batuk atau senyum, melainkan tawa yang meledak dari seseorang yang sudah menahan diri terlalu lama dan akhirnya tidak sanggup lagi. Beberapa murid ikut tertawa, meski sebagian dari mereka belum sepenuhnya paham mengapa. Namun tawa itu menular dengan caranya sendiri. Dan sang menteri berdiri di depan ruangan dengan wajah yang perlahan berubah dari bangga menjadi merah padam. Akhirnya memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Ia sudah menyetujui jawabannya sendiri. Ia sudah memuji jawaban itu dengan senyum yang lebar. Dan baru kemudian ia menyadari bahwa jawaban itu dengan segala kepolosannya telah menjebaknya di dalam logikanya sendiri. Tragedi bukan kecelakaan, bukan kerugian. Jadi apa? Sesuatu yang sudah seharusnya terjadi, sesuatu yang disambut dengan kelegaan. Sang menteri tidak menyelesaikan renungan itu. Ia tidak memiliki cukup waktu maupun cukup keinginan untuk tinggal lebih lama di ruangan yang kini dipenuhi tawa. Dengan langkah yang cepat dan punggung yang tegak,
tegak dengan cara orang yang berusaha terlihat masih bermartabat, meskipun baru saja tergelincir di depan banyak orang. Sang menteri meninggalkan madrasah tanpa salam perpisahan, tanpa pesan penutup, tanpa agenda kunjungan berikutnya. Abu Nawas mengelap sudut matanya yang basah karena tertawa terlalu keras. Ia memandang Ali Mustafa yang kini duduk kembali dengan ekspresi yang entah pura-pura entah sungguhan, tampak tidak mengerti mengapa semua orang tertawa. Anak ini, pikir Abu Nawas, mungkin tidak selalu memahami pelajaran yang aku ajarkan. Tapi hari ini, tanpa berniat sama sekali, ia mengajarkan sesuatu kepada orang yang datang berniat mengajar. Saudara-saudaraku, kisah ini menyimpan beberapa lapis hikmah yang layak untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa kesombongan intelektual memiliki cara tersendiri untuk menjebak pemiliknya. Sang menteri datang dengan niat untuk menguji dan menilai. Namun, justru karena terlalu yakin bahwa ia yang paling tahu, ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju perangkap yang ia bangun sendiri dengan tangannya sendiri. Yang kedua, bahwa kejujuran yang polos kadang mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan yang terencana. Ali Mustafa tidak bermaksud menyindir. Ia hanya menjawab dengan logika yang sederhana dan lurus. Dan justru keluguan itulah yang paling telak mengenai sasarannya. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, bahwa ketika kita datang ke tempat orang lain dengan niat untuk mendominasi dan bukan untuk berbagi, maka kita sedang menyiapkan panggung bagi diri kita sendiri. Dan tidak selalu kita yang berdiri di atasnya sebagai pemenang. Abu Nawas tidak perlu berkata apa-apa hari itu. Ia tidak perlu berdebat, tidak perlu memprotes. Ia cukup duduk, menunggu, dan membiarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Sebagaimana ia selalu percaya bahwa kebenaran, jika diberi cukup waktu dan ruang, selalu akan tiba pada tujuannya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, ada satu hal kecil yang tidak banyak orang ketahui tentang Abu Nawas, bahwa di balik segala kecerdikannya yang tersohor, ia menyimpan satu kelemahan yang sangat manusiawi. Ia sangat menyayangi keledainya. Keledai itu bernama Jambul, nama yang diberikan Abu Nawas sendiri. Entah karena alasan apa yang hanya ia dan Jambul yang tahu. Jambul bukan keledai yang luar biasa dalam hal penampilan. Ia tidak tampan seperti kuda kerajaan. Telinganya panjang, jalannya gontai, dan suaranya, apabila ia merasa perlu mengeluarkannya, adalah jenis suara yang membuat tetangga menutup jendela. Namun, bagi Abu Nawas, Jambul adalah teman yang setia, yang tidak pernah membantah, tidak pernah berdebat, dan tidak pernah meminjam uang tanpa mengembalikannya. Maka, dapat dibayangkan betapa besar guncangan yang melanda hati Abu Nawas pada suatu pagi yang awalnya terasa begitu menjanjikan. Pagi itu, Abu Nawas membuka matanya dengan perasaan yang ringan. Udara terasa segar, langit berwarna keemasan. Burung-burung bernyanyi di luar jendela dengan semangat yang seolah ingin mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang baik. Abu Nawas bangkit, merapikan dirinya, lalu berjalan keluar rumah dengan senyum yang sudah siap terpasang. Senyum seorang yang hendak menyapa pagi dan sahabat lamanya, si Jambul. Namun, ketika ia tiba di kandang, yang ia temukan hanyalah kekosongan. Palang kandang terbuka. Alas jerami masih tercetak bekas tubuh Jambul. Bau khas yang biasanya menyapa hidungnya masih samar-samar tercium. Namun Jambul sendiri tidak ada. Abu Nawas berdiri diam beberapa saat. Ia mengedipkan matanya sekali, dua kali, seolah berharap bahwa pemandangan di hadapannya adalah hasil dari mata yang belum sepenuhnya terjaga. Namun kandang itu tetap kosong. "Jambul," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, yang memang tidak mengherankan, karena Jambul adalah keledai, dan keledai tidak menjawab panggilan dengan kata-kata. "Jambul, kemana kamu?" Panggilnya lebih keras, tetap sunyi. Abu Nawas pun mulai bergerak. Ia
mengelilingi pekarangan dengan langkah cepat, memeriksa setiap sudut, mengintip di balik setiap semak, bahkan dalam kepanikan yang mungkin sudah melampaui batas logis, sempat mengangkat tepi tikar di teras rumahnya, seolah seekor keledai berukuran penuh bisa bersembunyi di bawah tikar. Hasilnya, tentu saja, nihil. Abu Nawas berdiri di tengah pekarangan dengan wajah yang muram. Tangannya bertolak pinggang, matanya memandang ke segala arah, seolah masih berharap Jambul akan muncul dari balik tikungan sambil berpura-pura baru pulang jalan-jalan pagi. Namun, Jambul tidak muncul, dan Abu Nawas pun menarik napas panjang, membulatkan tekad, lalu melangkah pergi dengan satu tujuan, rumah Tuan Hakim. Perjalanan menuju rumah Tuan Hakim ditempuh Abu Nawas dengan kecepatan yang tidak biasa. Ia berjalan tergesa-gesa, sesekali mengomel sendiri dengan nada yang bergantian antara sedih dan marah. Sedih karena Jambul hilang, marah karena ada orang yang rupanya merasa perlu mengambil milik orang lain tanpa izin. Ketika ia tiba di depan rumah Tuan Hakim dan mengetuk pintu, Tuan Hakim sedang duduk dengan tenang, menikmati secangkir teh hangat di pagi yang damai. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pintu terbuka dan Abu Nawas masuk dengan wajah yang sudah berbicara lebih keras dari suaranya. "Tuan Hakim, saya ingin melaporkan pencurian." Tuan Hakim nyaris tersedak tehnya. Ia meletakkan cangkirnya, menatap Abu Nawas dengan ekspresi antara heran dan sedikit khawatir. "Abu Nawas, ada apa? Apa yang terjadi?" "Keledai saya dicuri, Tuan. Jambul. Pagi ini, ia sudah tidak ada di kandangnya. Saya butuh bantuan Anda untuk menemukannya." Tuan Hakim mengangguk dengan serius, mengambil sikap seorang pejabat yang siap menjalankan tugasnya. Ia menegakkan duduknya, menyiapkan pendengarannya, dan berkata dengan nada resmi, "Baik Abu Nawas, ceritakan bagaimana kejadiannya dan seperti apa ciri-ciri pelakunya. Apakah kamu melihat seseorang yang mencurigakan semalam atau mungkin pagi ini sebelum kamu menemukan kandang itu kosong?" Abu Nawas terdiam. Ia memandang Tuan Hakim dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lalu ia mengangkat bahunya. "Bagaimana aku bisa tahu, Tuan Hakim? Aku tidak ada di sana waktu kejadian." Tuan Hakim mengernyitkan dahinya. "Maksudnya?" "Maksudku," Abu Nawas mengulangi dengan nada yang seolah menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah sangat jelas. "Aku tidak menyaksikan pencurian itu dengan mata kepalaku sendiri. Kalau saja aku kebetulan ada di sana saat pencuri itu datang, tentu aku sudah menghentikannya. Aku tidak akan berdiri di sini, membiarkan semua itu terjadi, lalu datang melapor. Aku bukan orang yang seperti itu." Tuan Hakim menepuk dahinya sendiri dengan telapak tangan. Pelan, namun penuh makna. "Dan ciri-ciri pelakunya." Ia mencoba bertahan. "Kalau aku tahu siapa pencurinya," Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang kini terdengar sedikit menyindir. "Meskipun kepada siapa ia tidak jelas. Tentu aku tidak perlu repot-repot berjalan kemari di pagi hari seperti ini. Aku tinggal pergi langsung ke rumahnya, ketuk pintunya, dan ambil kembali keledaiku. Simple." Tuan Hakim membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Ia mencoba sekali lagi. "Jadi, kamu melaporkan sebuah pencurian tanpa tahu siapa pelakunya, tanpa melihat kejadiannya, dan tanpa informasi apapun yang bisa dijadikan petunjuk?" "Ya," jawab Abu Nawas dengan nada orang yang merasa pernyataannya baru saja dirangkum dengan cukup baik. "Tepat sekali. Dan bukankah memang itu gunanya Tuan Hakim? Untuk mencari tahu hal-hal yang tidak diketahui oleh orang yang melapor?" Tuan Hakim menghela napas panjang. Napas yang mengandung banyak hal di dalamnya, termasuk kesabaran yang sedang bekerja keras. "Baiklah Abu Nawas, aku akan menyelidikinya. Biarkan aku." Namun, sebelum kalimat itu selesai, Abu Nawas sudah berdiri, sudah mengambil topinya, sudah berbalik ke arah pintu. "Ah, sudahlah," kata Abu Nawas sambil melangkah keluar. Suaranya terdengar seperti orang yang baru saja memutuskan sesuatu di tengah jalan.
Percuma saja aku duduk di sini menunggu. Keledaiku tidak akan kembali hanya karena aku duduk dan bercerita. Lebih baik aku pulang dan mencari cara sendiri. Pintu pun tertutup. Tuan Hakim duduk seorang diri di ruangannya, memandangi cangkir tehnya yang kini sudah mulai dingin. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Orang ini, gumamnya dengan senyum kecil yang tidak bisa ia tahan, datang untuk melapor, lalu pergi sebelum laporan selesai dibuat. Entah aku yang harus belajar memahami caranya berpikir, atau ia yang harus belajar memahami cara kerja pengadilan. Ia meraih cangkirnya kembali. Mungkin keduanya. Sementara itu, di jalanan yang ia lalui pulang, Abu Nawas berjalan dengan langkah yang lebih ringan dari tadi. Bukan karena masalahnya sudah selesai, melainkan karena pikirannya sudah mulai bekerja. Dan pikiran Abu Nawas yang sedang bekerja adalah pemandangan yang selalu menarik untuk diikuti. Aku bisa memasang jebakan, pikirnya. Sesuatu yang membuat pencuri itu datang kembali ke tempat yang salah, pada waktu yang salah. Lalu, sebuah pikiran lain muncul, lebih menggelitik dari yang pertama. Atau, mungkin bukan pencuri, mungkin Jambul kabur sendiri. Mungkin ia sudah bosan. Mungkin selama ini ia diam-diam tidak bahagia, dan baru pagi ini ia memutuskan untuk pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Abu Nawas berhenti sejenak di tengah jalan. Ia memandang langit dengan ekspresi seorang yang sedang mempertimbangkan kemungkinan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kalau memang begitu, Jambul, aku harap kamu menemukan apa yang kamu cari. Meskipun aku tetap akan mencarimu. Ia kembali berjalan, kali ini dengan senyum tipis yang tidak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Karena di balik semua kegelisahannya, di balik semua omelannya kepada Tuan Hakim, di balik semua kepanikannya, tadi pagi, Abu Nawas tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Bukan karena Jambul adalah keledai yang mahal, bukan karena gengsinya sebagai orang yang terkenal cerdik terancam oleh seekor pencuri yang belum diketahui namanya, melainkan karena Jambul adalah miliknya. Dan apa yang menjadi miliknya, baik itu keledai maupun prinsip maupun kebenaran, tidak pernah ia biarkan pergi tanpa perlawanan. Saudara-saudaraku, kisah ini meski tampak ringan dan penuh tawa, menyimpan beberapa hal yang layak untuk kita bawa pulang. Yang pertama, bahwa kejujuran yang polos, meskipun kadang terasa tidak praktis, selalu lebih baik dari kepura-puraan. Abu Nawas tidak berpura-pura tahu. Ia tidak mengarang cerita agar laporannya terdengar lebih lengkap. Ia berkata apa adanya, dan meskipun jawabannya membuat Tuan Hakim menepuk dahinya, tidak ada yang bisa menyalahkan kejujuran itu. Yang kedua, bahwa meminta bantuan adalah hal yang wajar, namun kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Abu Nawas pergi melapor, ya, namun ia tidak menunggu dengan pasif. Ia pulang dengan tekad untuk mencari jalan sendiri, karena ia tahu bahwa doa dan laporan yang baik tetap harus diiringi dengan langkah kaki yang bergerak. Dan yang ketiga, kadang hal-hal yang kita anggap sepele, seperti seekor keledai yang hilang di pagi hari, adalah cara kehidupan untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Dan dalam ketidakkendalian itulah karakter seseorang yang sesungguhnya terlihat, apakah ia panik dan menyerah, atau ia tersenyum, berpikir, dan kembali melangkah. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada satu jenis berita yang selalu sampai lebih cepat dari berita apapun di kota itu, yaitu berita tentang ketidakadilan. Berita baik kadang membutuhkan waktu berhari-hari untuk berpindah dari mulut ke mulut. Berita gembira kadang terlambat tiba karena orang yang membawanya mampir dulu ke kedai teh. Namun berita tentang kesewenang-wenangan, berita tentang orang yang berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaannya selalu bergerak cepat, seperti asap yang tidak bisa ditahan oleh dinding manapun. Dan pada suatu hari, berita semacam itulah yang sampai ke telinga Abu Nawas, kepala sipir penjara kota. Demikian kabar itu berbunyi, bukan
bukanlah penjaga keadilan. Ia adalah penjaga kepentingannya sendiri. Siapa yang tidak ia sukai, masuk penjara. Siapa yang berani melawan, masuk penjara. Siapa yang kebetulan lewat di depan rumahnya pada waktu yang salah, ada kemungkinan besar masuk penjara juga. Orang-orang di kota berbicara tentangnya dengan suara yang dipelankan dan mata yang melirik ke kanan kiri. Sebab bahkan membicarakannya pun terasa seperti sesuatu yang bisa berujung pada masuk penjara. Abu Nawas mendengar semua cerita itu dengan seksama. Ia duduk, mendengarkan, mengangguk-angguk, dan di dalam pikirannya yang tidak pernah bisa benar-benar berdiam diri, sebuah rencana mulai terbentuk dengan perlahan, seperti adonan roti yang mengembang tanpa tergesa-gesa. Namun pasti, aku harus memastikan sendiri kebenarannya, pikirnya, dan kalau memang benar, maka harus ada yang melakukan sesuatu. Dan kalau harus ada yang melakukan sesuatu, maka lebih baik aku yang melakukannya sekarang daripada menunggu orang lain yang mungkin tidak akan pernah melakukannya. Dengan pertimbangan yang sudah matang dan rencana yang sudah tersusun, Abu Nawas pun pergi ke penjara. Namun, bukan dengan cara mendobrak pintu atau datang sambil berteriak-teriak tentang keadilan. Sebab itu hanya akan menghasilkan satu hal, yaitu dirinya sendiri yang masuk ke dalam sel sebelum sempat berbuat apapun. Ia datang dengan cara yang jauh lebih halus. Ia meminta izin untuk masuk. Dalihnya sederhana, namun tidak bisa ditolak. Ia ingin menghibur para tahanan. Menghibur orang-orang yang sedang dalam kesusahan adalah perbuatan yang mulia, dan menolak perbuatan mulia dari seseorang yang dikenal luas di kota adalah sesuatu yang akan terlihat sangat buruk di mata banyak orang. Kepala sipir menerima Abu Nawas dengan senyum yang lebar dan kata-kata yang hangat. Tentu saja, Tuan Abu, kami sangat senang dengan kehadiran Anda. Silakan masuk. Abu Nawas membalas senyum itu dengan senyumnya sendiri. Dua senyum yang bertemu di muka pintu penjara. Keduanya tampak ramah, namun hanya salah satunya yang tulus. Dan Abu Nawas tahu persis mana yang mana. Di dalam penjara, Abu Nawas berjalan pelan di antara sel-sel yang berderet. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak langsung bertanya dengan nada interogasi. Ia duduk, menyapa, dan mendengarkan dengan sabar, dengan perhatian yang sungguh-sungguh, dengan cara seorang yang memang datang untuk mendengar, bukan untuk menghakimi. Dan satu persatu, cerita-cerita itu pun mengalir keluar. Tuan Abu, kata seorang lelaki tua dengan rambut yang sudah memutih. Suaranya bergetar, namun matanya masih menyimpan cahaya kejujuran. Aku hanyalah pedagang kecil. Aku tidak pernah menyentuh barang orang lain seumur hidupku. Tapi aku difitnah mencuri oleh seseorang yang rupanya ingin menguasai lapak daganganku. Dan sebelum aku sempat membela diri, aku sudah ada di sini. Saya juga tidak bersalah, Tuan, kata seorang pemuda di sel sebelahnya. Saya hanya berjalan melewati jalan di depan rumah kepala sipir. Entah apa yang salah dengan itu, kata mereka. Saya terlihat mencurigakan. Mencurigakan seperti apa? Saya sampai sekarang tidak tahu. Cerita demi cerita, keluh kesah demi keluh kesah. Hampir semua tahanan yang Abu Nawas temui menyimpan kisah yang serupa. Kisah tentang orang-orang biasa yang tiba-tiba mendapati diri mereka berada di balik jeruji besi tanpa benar-benar memahami kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Beberapa dari mereka menangis, bukan tangis yang dibuat-buat untuk memancing simpati, melainkan tangis orang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu dan akhirnya menemukan telinga yang mau mendengar. Abu Nawas mendengar semuanya. Wajahnya tenang, namun di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang bernama kemarahan. Namun kemarahan yang dingin, yang justru berbahaya, bukan karena panasnya, melainkan karena ia tidak meledak sembarangan. Namun kemudian, di sudut yang agak gelap, Abu Nawas memperhatikan seseorang yang berbeda. Seorang lelaki duduk bersandar pada dinding dengan punggung yang tegak dan wajah yang tenang. Tidak ada air mata di pipinya.
Tidak ada keluhan yang menunggu untuk dikeluarkan. Ia hanya duduk, diam, dengan ekspresi orang yang sudah berdamai dengan keadaannya. Abu Nawas mendekat dan duduk di hadapannya. "Bagaimana denganmu, kawan? Apakah kamu juga merasa diperlakukan tidak adil?" Lelaki itu menatap Abu Nawas sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Tidak, Tuan. Aku tidak punya keluhan." Abu Nawas menaikkan sebelah alisnya. "Tidak punya keluhan? Di dalam penjara?" "Aku memang bersalah, Tuan," kata lelaki itu dengan nada yang datar namun tidak terdengar menyesali dirinya sendiri secara berlebihan. "Aku mencuri, aku merampok. Sudah sepantasnya aku berada di sini. Tempat ini memang untukku." Abu Nawas terdiam beberapa saat. Dalam keheningan singkat itu, ia memandangi lelaki di hadapannya. Lelaki yang mungkin telah melakukan hal-hal yang salah, namun malam ini duduk dengan kejujuran yang tidak dimiliki oleh banyak orang yang mengaku benar. "Kamu jujur," kata Abu Nawas akhirnya. Lelaki itu mengangkat bahunya. "Untuk apa aku berbohong, Tuan? Kebohongan tidak akan mengubah apa yang sudah aku lakukan. Dan lagi pula, aku sudah memilih untuk menerima ini." Abu Nawas mengangguk pelan, perlahan. Dan di dalam kepalanya, sebuah rencana yang tadi masih berupa bayangan kini tiba-tiba menjadi gambar yang sangat jelas. Ia berdiri, meminta lelaki itu untuk ikut bersamanya, lalu berjalan menuju ruangan kepala sipir dengan langkah yang tenang, namun mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat orang-orang yang melihatnya menyingkir sedikit ke pinggir. Kepala sipir menyambut Abu Nawas dengan senyum yang masih sama. Senyum yang sudah sangat terlatih untuk terlihat ramah di segala situasi. "Ada yang bisa aku bantu, Tuan Abu?" "Ada," kata Abu Nawas dengan suara yang lantang dan jelas. Cukup lantang untuk didengar oleh semua orang yang ada di ruangan itu. "Aku ingin meminta satu hal darimu." "Tentu, apa itu?" Abu Nawas menoleh ke samping, menunjuk lelaki yang berdiri di sebelahnya. "Bebaskan orang ini." Ruangan itu seketika berubah. Senyum di wajah kepala sipir tidak langsung menghilang. Ia terlalu terlatih untuk itu. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang mulai bergerak dengan tidak nyaman. "Tapi dia bersalah, Tuan Abu. Dia sendiri yang mengakuinya. Kenapa aku harus membebaskannya?" Abu Nawas tersenyum. Senyum seorang yang sudah tahu kemana percakapan ini akan berakhir, bahkan sebelum ia memulainya. "Justru karena dia bersalah," kata Abu Nawas dengan nada yang tenang, namun setiap katanya terasa seperti batu yang diletakkan satu persatu di atas meja. "Maka kamu harus membebaskannya." Kepala sipir mengernyitkan dahinya. "Aku tidak mengerti." "Baiklah, aku jelaskan," kata Abu Nawas, dan nada suaranya berubah. Tidak lagi santai, melainkan serius dengan cara yang membuat orang ingin duduk tegak dan mendengarkan dengan seksama. "Pergilah ke dalam sel-sel penjara ini. Tanyai satu persatu tahanan yang ada di dalamnya. Hampir semua dari mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak bersalah, bahwa mereka dijebloskan ke sini tanpa alasan yang sah, tanpa bukti yang cukup, tanpa proses yang benar." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Sementara itu, hanya ada satu orang di seluruh penjara ini yang dengan jujur mengakui kesalahannya. Hanya satu. Ia menoleh ke arah lelaki yang berdiri di sampingnya, lalu kembali menatap kepala sipir. "Sekarang pikirkan baik-baik. Jika kamu membiarkan orang yang benar-benar bersalah ini tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak bersalah, kamu sedang mencampurkan sesuatu yang kotor ke dalam sesuatu yang bersih. Dan itu bukan hanya tidak adil, itu adalah kesalahan yang berlapis-lapis." Kepala sipir membuka mulutnya, namun Abu Nawas belum selesai. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Suaranya kini lebih rendah, namun justru karena itulah ia terasa lebih berat. "Jika aku keluar dari penjara ini hari ini dan menceritakan kepada orang-orang di luar sana tentang apa yang aku dengar dari para tahanan, tentang bagaimana mereka masuk ke sini,
tentang atas dasar apa mereka ditahan, maka kamu tidak perlu khawatir tentang aku lagi. Yang perlu kamu khawatirkan adalah suara orang banyak yang sudah lama menahan diri untuk tidak bersuara. Keheningan. Wajah kepala sipir berubah. Senyum yang selama ini terpasang dengan rapi, akhirnya runtuh. Tidak dramatis, tidak sekaligus, melainkan perlahan seperti plester yang terlepas dari dinding yang basah. Tangannya yang tersedekap di dada perlahan mengendur. Ada getaran kecil yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ia menelan ludah. Aku akan memperbaiki semuanya, Tuan Abu. Aku tidak ingin masalah ini melebar kemana-mana. Bagus, kata Abu Nawas dengan nada yang kembali tenang. Maka mulailah sekarang. Buka pintu sel-sel itu. Periksa kembali setiap tahanan. Dan bebaskan mereka yang tidak seharusnya ada di sini. Apa yang terjadi kemudian adalah pemandangan yang tidak sering terlihat di depan gerbang penjara. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.